Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan kita bisa sholat maghrib secara berjamaah, kesempatan kita bisa bertolabul ilmi pada malam hari ini adalah satu karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang diberi waktu kesempatan tapi tidak bisa menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah bentuk dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetaplah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian Islam mestinya waktunya Pak Agus Ramadan, tapi Pak Agus Ramadan ada udzur syar'i, maka pada malam hari ini akan diganti Ustadz Azam Azhari Dipokusumo. Benar ya? Azam Syahid. Ustadz Azam Asyid Azhari Dipokusumo. Maaf Ustadz ya. Ya, langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Azam. Tafadhal Ustadz. Jazakumullah khairal jaza atas waktu dan kesempatannya. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar keberkahan senantiasa meliputi kita, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah hadirun arsyadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang begitu agung, karunia yang begitu besar, karunia yang tidak semua orang merasakannya. Dan ada dua pembagian karunia yang paling utama. Pembagian yang pertama adalah nikmat iman dan Islam. Ini merupakan karunia yang luar biasa besar sekali ya. Dan ini tidak diberikan kepada setiap makhluknya. Hanya hamba-hamba yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa merasakan manisnya iman dan Islam.
Kemudian kenikmatan yang kedua yang tidak kalah penting dan tidak kalah agungnya adalah kenikmatan kesempatan dan juga kesehatan. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar dari khotib-khotib, dari mubalik ya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang dimana kenikmatan tersebut seringkali dilalaikan oleh sebagian besar manusia. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan juga kesehatan. Nikmat yang kedua ini ya, tentu semua hamba atau semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi, terutama manusia, itu pasti merasakannya, pasti pernah merasakannya. Maka kita yang ada di sini ya, jangan sampai kering ya lisan kita daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai kosong jiwa dan raga kita dari memaksimalkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para bapak-bapak, ibu-ibu dan segala yang hadir di majelis kita kali ini, tidak terasa Ramadan sebentar lagi akan menghampiri kita. Bulan suci yang syarat akan maghfirah ya, ampunan, dan juga syarat akan rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya di bulan tersebut. Bahkan tidak hanya dirasakan oleh kita sebagai seorang muslim dan mukmin, bulan Ramadan kelembutannya ya, kemudian kehangatannya itu juga dirasakan oleh segala makhluk yang ada di muka bumi ini ya. Semuanya mendapatkan manfaat, semuanya mendapatkan pancaran kehangatan dari bulan suci Ramadan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Salah satu yang menjadikan bulan suci, bulan Ramadan ini menjadi mulia ya di mata semua makhluk, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan tersebut. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatu atau siapapun yang tersentuh dengan apa istilahnya Al-Qur'an ya, itu akan menjadi mulia. Itu akan menjadi mulia. Bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain adalah bulan Ramadan, karena unzila fihil Quran. Hari yang paling mulia di antara ketujuh hari yang ada di satu bulan tersebut ya, itu adalah hari Jumat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an tepat di hari Jumat. Maka insan yang paling mulia ya, atau hamba yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, bahkan di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, itu adalah hamba yang senantiasa ya bersahabat dengan Al-Qur'an. Hamba yang senantiasa mendalami ya, membaca Al-Qur'an, membaca makna-maknanya, mengkaji tafsir-tafsirnya dan lain sebagainya. Ini merupakan karunia yang begitu agung yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menjadi rasul yang paling mulia
karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepadanya. Ma'asyiral muslimin arsyadani Allah wa iyyakum. Ini Isya sampai jam 19 ya. 19.12. Taib. Ala kulli hal, kami di sini kebetulan diamanahi oleh bagian LKI untuk menggantikan Ustadz Agus karena beliau berhalangan hadir, sedang safar, sehingga sebenarnya sudah jauh-jauh hari, maka alhamdulillah ala kulli halin kami duduk di sini ya, belajar bersama dengan antum-antum yang ada di sini, sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada. Baik. Dalam bulan suci Ramadan ya, biasanya para mubalik, para dai menyampaikan satu hadis yang sangat masyhur ya. Hadis yang sahih ya, hadis yang memiliki kedudukan yang sahih, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Ya. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza jaa ramadhanu, ya, apabila telah datang bulan Ramadan kepada kalian, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup ya. Pintu-pintu neraka ditutup, wa sufidat asyayatinu, dan setan-setan ya akan dibelenggu. Maka dalam kitab Majalisus Syahri Ramadan ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau biasa kita kenal dengan Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan bahwa makna yang terkandung dari hadis ini adalah bahwa ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maksud dari dibukanya pintu-pintu Ramadan itu adalah wa innama futihat tuftahu abwabul jannati fi hadha syahr likathratil a'malis salihati wa targhiban lil amilin ya. Bahwa dengan maksud dari dibukanya futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga ya, itu adalah karena banyaknya amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan salih ya, dan sebagai motivasi bagi orang-orang yang beramal di bulan tersebut. Maka ketika kita masuk ya, atau bahkan beberapa sebelumnya ya, di bulan-bulan sebelumnya, sebelum kita masuk Ramadan itu sudah ditarghib, sudah dimotivasi untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Maka salah satu hal yang paling utama untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan adalah dengan memanaskan jiwa kita, memanaskan hati kita dan raga kita untuk terbiasa melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, ini yang terkadang masih sering luput ya di antara kita semuanya, bahwa kita melakukan amalan itu pas ketika di bulan Ramadan ya. Nah, ini nanti di akhir insyaallah kalau waktunya cukup ya, akan kami kisahkan
bahwa nanti para sahabat itu mempersiapkan bulan Ramadan jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan tiba, ya. Futihat abwabul jannah. Jadi memang ada dua makna ya yang terkandung dalam hadis ini, ya, tapi yang paling masyhur, yang paling sahih adalah makna tersiratnya, bahwa dibukanya pintu-pintu surga, ya, itu adalah karena kaum muslimin, ya, banyak melakukan amal kebaikan di dalamnya. Jadi seakan-akan, ya, amalan-amalan kebaikan yang dilakukan itu bisa membuka pintu-pintu surga. Banyak amalan kebaikan, ya, dalam hal apapun, dalam bentuknya apapun, ya, masya Allah, luar biasa. Wa ghulliqat abwabun nar, ya, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Syekh Utsaimin mengatakan wa tughallaqu abwabun nar liqillatil ma'asi min ahlil iman, ya. Jadi maksud dari ditutupnya pintu neraka itu karena sedikitnya amalan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman di bulan tersebut. Jadi seakan-akan pintu neraka itu ditutup, ya, karena sangat jarang sekali didapati bahwa kaum muslimin melakukan keburukan di bulan tersebut. Wasuffidat asyayatin, ya. Imam Utsaimin, ya, rahimahullah mengatakan wa tusaffadu syayatinu fatughallu fala yakhlusuna illa ma yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Jadi maksudnya adalah bahwa setan-setan, ya, itu seakan-akan tidak bisa menggoda manusia, tidak bisa menggoda orang-orang yang beriman dalam melakukan keburukan, ya. Jadi saking fokusnya orang-orang yang beriman untuk menggapai maghfirah Allah, untuk menggapai ridha Allah, ya, bahkan setan tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan bisikan-bisikan yang membawa kepada keburukan, ya. Maka dari sini sering, ya, muncul pertanyaan, loh Ustaz, bagaimana jika di bulan Ramadan itu masih ada yang merokok di siang harinya misalnya, atau berbuat kemaksiatan di siang hari maupun di malam harinya. Nah, ini apakah setan itu tidak jadi dibelenggu? Ya. Dalam kesempatan yang lain kami pernah mendapatkan penjelasan terkait hadis ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan bulan Ramadan itu merupakan bulan yang suci, merupakan bulan yang secara tidak langsung memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Namun ada hamba-hamba, ya, ada pribadi-pribadi yang saking sudah sangat sering terbiasa untuk melakukan keburukan, ya, sehingga dalam bulan Ramadan pun dia tetap tergelincir, ya, untuk melakukan keburukan, ya. Maka ini di luar daripada hadis ini, ya, bahwasannya amalan keburukan yang dilakukan oleh hamba tersebut itu terjadi karena seringnya dan sudah menjadi kebiasaan di kehidupannya sehari-hari. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diistiqomahkan dalam melakukan amal-amal kebaikan. Dalam hadis yang lain, ya, riwayat Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati khamsa khisalin fi ramadhana, ya. Jadi umatku itu diberi 5 keistimewaan, ya, 5 karakteristik yang menjadikan umat tersebut istimewa, ya, ketika di bulan Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha,
yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat Islam, sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulu fi fammil sha'imi atyabu indallahi min rihil miski, ya. Bahwa keistimewaan yang pertama itu adalah bau mulut yang dihasilkan dari orang yang berpuasa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada kasturi, ya, daripada minyak wangi kasturi, ya. Kemudian keistimewaan yang kedua, wa tustaghfaru lahumul malaikatu hatta yuftiru, ya. Dan orang-orang yang berpuasa ini, orang-orang yang melakukan amal ibadah ketaatan selama di bulan Ramadan ini, atau orang-orang yang berpuasa lah, ya, itu dimintakan ampunan oleh para malaikat, ya, sampai hatta yuftiru. Jadi sampai mereka berbuka puasa. Jadi sejak sahur, ya, kemudian sudah berkumandang adzan, kemudian mulai berpuasa, ya, disitulah para malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah dia lakukan sampai berbuka. Wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadis salihuna an yulqu anhum al-mu'minuna wal adha al-ma'unata wal adha, ya, al-ma'unata wal adha wa yusiruna ilaika, ya. Jadi yang ketiga adalah Allah setiap hari, ya, Allah Subhanahu wa taala setiap hari menghiasi surganya, ya. Yusiku itu adalah menghiasi surganya, ya. Untuk apa namanya? Untuk orang-orang yang beriman, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hampir tiba masanya hamba-hambaku yang soleh melepaskan beban dan gangguan di dunia, ya. Jadi yulquna anhum. Jadi Allah Subhanahu wa taala melepaskan gangguan-gangguan, ya, kesibukan-kesibukan yang selama ini menjadi fokus utamanya ketika di dunia, ya. Wa tusaffadu fihi maraddata syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi, ya. Dan setan-setan yang durhaka itu dibelenggu sehingga mereka tidak bisa melakukan keburukan-keburukan sebagaimana mereka melakukan keburukan di bulan-bulan lainnya, ya. Ini salah satu di karakteristik yang keempat. Dan yang kelima adalah wa yughfaru lahum fil akhiri lailatin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya yang beriman di malam terakhirnya. Qila ya Rasulullah ahiya lailatul qadar. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah hari yang terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu idza qudiya amalahu, ya. Bukan, ya, bukan merupakan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar yang apa? Yang mana malam ini lebih agung daripada 1000 bulan, ya. Itu bukan termasuk dalam hadis ini, ya. Artinya itu pembahasan yang lainnya nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seorang hamba, ya, di malam terakhir
bulan Ramadan atau di hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadis ini memberikan perumpamaan walakinnal amila, ya, akan tapi apabila, ya, ada seorang pekerja innama yuwaffa ajrahu, bahwasannya jerih payahnya itu akan dibayar idza qudiya amalahu, apabila pekerjaannya telah tuntas. Jadi ikhwanu fiddin arsyadani Allah wa iyyakum, ketika kita melaksanakan ibadah, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sejatinya kita sedang menumpuk pundi-pundi amal kebaikan kita untuk bekal kita di akhirat kelak, ya. Menumpuk pundi-pundi amal kebaikan dalam rangka, ya, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka idza qudiyal amal, ya, yuwaffa ajrahu. Jadi kalau pekerjaan, atau istilahnya ini kan perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya. Jadi kalau seorang pekerja sudah menyelesaikan pekerjaannya, ya, maka dia tentu akan dibayar, ya. Sebagaimana misalnya, ya, petani, ya, kita kan di daerah sini banyak sekali yang bertani, ya. Dia akan mendapatkan hasilnya ketika prosesi bertaninya itu sudah selesai, sudah mencapai tahap panen, ya, kemudian dijual, baru mendapatkan hasil keuntungannya. Begitu juga misalnya nelayan, ya, dia tidak dibayar di awal berangkat, ya, tapi dibayar ketika sudah kembali dari laut membawa hasil tangkapan ikan-ikan, ya kan, kemudian dijual dan dia baru mendapatkan bayarannya. Pekerja bangunan misalnya, ya, itu idealnya dibayar di akhir ketika sudah menyelesaikan pekerjaannya, ya. Atau misalnya kalau misal sekarang, ya, itu bulanan, ya, ada target bulanan yang harus dicapai, sehingga tidak mungkin belum melakukan suatu amalan, belum melakukan suatu pekerjaan itu sudah dibayar terlebih dahulu, ya. Itu sangat jarang sekali terjadi, apalagi dalam hal ibadah, ya, dalam hal ibadah. Meskipun rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas bentuknya, saking begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala besar, ya, kepada kita semua, ya, kepada para makhluknya, bahkan orang yang tidak beribadah pun juga mendapatkan kenikmatan dari Allah, tapi itu bentuknya adalah kenikmatan yang istidraj, kenikmatan yang melalaikan, ya, kenikmatan yang melalaikan. Wal iyadu billah. Maka akan kita coba kupas satu persatu, ya, secara singkat saja. Jam 19 tot, ya. Ini bener kan, ya, waktunya? Oh gitu, nggih. Siap. Ya. Al-khoslah al-ula, karakteristik yang pertama dari hadis yang baru saja kami sebutkan tadi, ya, bahwa karakteristik yang pertama adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari kasturi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena seorang hamba yang melakukan ibadah puasa tersebut itu melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sehingga bau yang dihasilkan, ya, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat wangi seperti minyak kasturi, ya. Al-khoslah ats-tsaniyah, ya, annal malaikata tustaghfaru lahum hatta yuftiru, ya, bahwa para malaikat
itu senantiasa memohonkan ampun ya kepada para hambanya yang berpuasa sampai mereka berbuka puasa. Wal malaikatu ibadun mukramun ya, bahwa malaikat itu merupakan hamba Allah yang yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka para malaikat ini sekali-kali tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal yang sebaliknya daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahum jadiruna bi ayyastajiballahu du'aahum lis-sha'imina haitsu udhina lahum bihi ya. Jadi mereka itu menjadi makhluk yang layak dan pantas ya untuk diijabahi doanya, karena tidak pernah melakukan kemaksiatan ya, Jadi doa-doa yang dipanjatkan oleh para malaikat ya kepada orang-orang yang berpuasa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama uzinallahu lahum bil istighfar lis-sha'imina min hadhil ummati tanwihan bi sya'nihim ya. Jadi di sisi lain ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan ampun yang dipanjatkan oleh para malaikat ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa itu. Kenapa Allah kabulkan ya? Yaitu untuk mengagungkan kedudukan mereka di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, maka di sini letak motivasi kita ya, bahwa kita berpuasa itu senantiasa harus kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang paling utama sebelum kita melakukan amalan adalah meluruskan niat dalam hati kita ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ya. Bahwa segala sesuatu innama ya, bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa seorang itu suatu amalan itu ya, itu harus ada niatnya. Setiap amalan itu harus ada niatnya, atau pasti ada niatnya. Bahkan amalan keburukan sekalipun itu pasti memiliki niat tersendiri ketika seorang melakukannya ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa ya. Dan setiap orang yang melakukan amalan tersebut ya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka jika seseorang misalnya ya belum lurus atau tidak sempurna niatnya, maka pahala yang akan didapatkan di akhirat nanti juga tidak sempurna ya. Maka ketika kita meniatkan amal ibadah shaum kita misalnya nanti ya, ketika bulan Ramadan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan itu raihahnya atau aromanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaikan minyak kasturi ya, karena amal ibadah yang puasa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di sisi yang lain, ya, para malaikat memohonkan ampun karena lurusnya niat kita, ya, ketika kita melakukan puasa tersebut. Taib. Al-khoslatu tsalisah, adapun karakteristik umat ini yang diistimewakan dengan bulan Ramadan ini, di mana sebagaimana yang disampaikan di awal hadis ini, bahwa tidak di umat-umat yang sebelumnya mereka tidak memiliki keistimewaan yang sama, ya, tidak memiliki keistimewaan bulan Ramadan. Maka karakteristik yang ketiga, annallaha yuzayyinu kulla yaumin jannatahu wa yaqul yushiku ibadil salihuna an yulqu anhumul ma'unata wal adha wa yusiru ilaik. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi, ya, surga-surga yang Allah miliki, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yushiku ibadi, ya, Allah hampir-hampir umatku, ya, yang salih itu melepaskan beban dari gangguan-gangguan yang ada di dunia, ya. Jadi ketika kita fokus dalam melaksanakan amal ibadah ketaatan kita kepada Allah, ya, fokus untuk menghatamkan Al-Quran, fokus untuk berzikir, fokus untuk melakukan puasa, bersedekah, ya kan, kemudian qiyamul lail, ya, sholat tarawih, dan amal-amal ibadah ketaatan yang lainnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menghiasi jannahnya, fayuzayyinu ta'ala jannatahu kulla yaumin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi jannahnya setiap hari tahyiatan li ibadis sholihin, untuk apa? Untuk menyiapkannya bagi orang-orang yang soleh. Wa targhiban lahum fi wusuli ilaiha, ya, dan sebagai motivasi bagi orang-orang soleh tersebut untuk bersegera menuju ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, banyak sekali motivasi, ya, terkait bulan Ramadan ini, ya, dimana menjadikan kita itu fokus dan memaksimalkan setiap potensi yang kita miliki dalam rangka meningkatkan amal ibadah ketaatan di bulan Ramadan. Kemudian al-khoslatur rabi'ah, ya, karakteristik yang keempat, anna maraddata syayatin yusaffaduna bisalasil wal aglal bisalasili wal aglal fala yasiluna ila ma yuridun min ibadillahi as-salihin, ya, bahwa maksud, ya, dari terbelenggunya syaitan, ya, itu adalah dibelenggu dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu yang lainnya, sehingga mereka tidak bisa untuk melakukan keinginan yang biasa mereka lakukan di bulan-bulan biasanya, ya. Ini merupakan tafsir dari hadis yang sebelumnya, yang pertama tadi, ya, bahwa ada yang berpendapat memang dibelenggu, ya, memang dibelenggu setan itu, ya, sehingga tidak bisa menggoda orang-orang saleh, orang-orang yang fokus untuk melakukan amal ibadah ketaatan, ya, min idlali anil haq, dari penyelewengan dari melakukan kebaikan, ya.
Wa hadza min ma'unatillahi lahum, ya, dan ini merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sholih, ya. Nah, walidzalika tajidu inda shalihin min ar-raghbati fil khairi, ya. Maka kita akan sering mendapati, ya, di bulan Ramadan itu, ya, bahwa orang-orang sholih akan berlomba-lomba melakukan kebaikan, ya. Wal uzufi 'an syarri fi hadha syahri aktsar min ghairi, ya. Dan berlari atau menghindari setiap bentuk keburukan, ya, di bulan ini, ya, lebih banyak daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Artinya senantiasa mencoba untuk menghindari berbagai macam keburukan. Maka dari itu, ya, di bulan-bulan sebelumnya, sebelum Ramadan, kita dianjurkan untuk istilahnya mentraining, ya, melatih diri kita dengan kebaikan-kebaikan, ya, dan juga melatih diri kita untuk menjauhi keburukan-keburukan. Al-khoslatul khamisah, ya, dan karakteristik yang kelima, annallaha yaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni umat Muhammad fi akhiri lailatin, ya, di hari terakhir atau di malam terakhir min hadzal syahr, di bulan suci Ramadan. Idza qamu bima yambagi ayyakumu, ya, apabila mereka menunaikan apa yang seharusnya ditunaikan di bulan tersebut dari amalan-amalan sholih, ya. Jadi tidak serta-merta misalnya, ya, kita tidak melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan kemudian mendapatkan ampunan, ya, itu tidak serta-merta seperti itu. Jadi kita memang harus senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, ya. Idza qamu bima yanbaghi an yaqumu bihi fi hadzal syahr, ya, al-mubarak minas siyami wal qiyami tafadzulan, ya. Jadi karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, tafadzulan minhu subhanah bitawfiyati, ya. Jadi karena karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ujurahum, ya, menyempurnakan pahalanya, menyempurnakan pahala di malam hari, ya. Inda intihai a'malihim, ketika mereka telah selesai melakukan amalan-amalan kebaikan. Fa innal amila yuwaffa ajrahu inda intihai amalihi. Ini bunyi terus ya Ustaz, ya? Oh, sudah selesai ini. Siap. Jadi inda intihai amalihim fa innal amila yuwaffa ajrahu inda intihai amalihi. Jadi seorang hamba itu akan disempurnakan pahala kebaikannya dan diberi ganjaran baik nanti di dunia maupun di akhiratnya. Karena apa? Karena telah menyelesaikan amalan-amalan kebaikan ketika bulan Ramadan. Mau adzan dulu? Oh, adzan dulu, ya. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit, ya. Kita break adzan dulu, monggo. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sejenak sebelum nanti kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Jadi karakteristik yang kelima ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengampuni umatnya ketika atau menyempurnakan ya pahala umatnya ketika di akhir bulan Ramadan itu karena ada 4 sisi yang ada 3 sisi yang paling utama ya, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni hambanya. Sisi yang pertama itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bulan Ramadan ini adalah bulan ketaatan ya. Bulan ketaatan, sehingga setiap amalan ya, amalan kebaikan ya, yang dilakukan oleh para hambanya itu pada dasarnya bersumber dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa annahu syara'a lahum minal a'mali shalihati ma yakunu sababan limaghfirati dzunubihim wa raf'ati darajatihim. Jadi karena Allah mensyariatkan amalan kebaikan tersebut ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya
menjadikan amalan tersebut ya sebagai sebab untuk siapapun yang melakukannya itu mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta ditinggikan derajatnya di hari kiamat ya. Maka kalau kita menilik mafhum mukhalafahnya bahwa setiap amalan yang tidak disyariatkan kok dilakukan ya, meskipun itu di bulan Ramadan ya, maka tidak akan mendapatkan ganjaran ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu berkenan untuk memberikan pahala yang sempurna di akhir bulan Ramadan, itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya, memberikan taufik kepada orang-orang yang melakukan amalan kebaikan, di mana amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini ya sedikit banyak juga ditinggalkan oleh manusia ya. Maka seandainya tidak ada taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tentu tidak akan bisa melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut ya. Sehingga daripada itu semua Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amal ibadah ketaatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Ya. In kuntum shadiqin. Khanafiddin arsyadani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu ya. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang beriman atau orang-orang yang benar ya. Maka dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa hidayah iman dan Islam itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah itu adalah tugasnya adalah tabligh, menyampaikan, bukan menentukan hidayah yang didapatkan oleh seorang hamba atau manusia. Nah, ini asbabul nuzulnya ada, cuman insyaallah akan kita bahas di lain kesempatan. Al-wajhu tsalis ya, sisi yang ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan ampunan, memberikan pahala yang maksimal di akhir bulan Ramadan, annahu tafadhala bil ajril katsir. Al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin ila adafin katsirah. Bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dengan pahala yang banyak. Diibaratkan satu kebaikan itu sebagaimana melakukan 10 kebaikan yang semisal, padahal kita hanya melakukan satu kebaikan ya. Bahkan bisa lebih daripada itu ya, sampai 700 atau bilangan yang tidak terhingga ya, adafin katsirah, bilangan yang tak terhingga. Fal fadlu minallahi bil amal was thawabi alaihi ya. Maka karunia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia atau penentuan jumlah pahala, kelipatan pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kita sebagai hambanya yang beriman ya dianjurkan untuk senantiasa berdoa ya. Berdoa bagaimana itu doanya? Yang ya, doanya adalah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamahu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan dan temukanlah aku dengannya ya. Dan sempurnakanlah ya. Sempurnakanlah amalan-amalan kebaikan yang kami lakukan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ya. Maka dari itu Ramadan yang akan datang besok ya, mudah-mudahan menjadi bulan yang sangat istimewa bagi kita, di mana kita melakukan, bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memaksimalkan amal ibadah ketaatan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala barangkali tidak mempertemukan kita lagi dengan bulan Ramadan yang selanjutnya dan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, mungkin ini sekian dari kami yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu rinci materi pada malam hari ini, yaitu bab masalah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sebentar lagi akan kita sambut. Bapak dan ibu-ibu, mungkin ada dari bapak dan ibu yang mau bertanya, karena sebelum Ramadan pasti kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ibarat petani, kita harus menanam dulu, baru kita akan menuai. Ibarat nelayan, kita harus bekerja dulu, baru kita akan mendapatkan hasil dari tangkapan itu. Monggo dari bapak dan ibu. Cukup ya? Iya, cukup. Ya, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang salah